Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iden Ardolina Porotampo Bolon dengan NIM 2506110475 mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi antar budaya yang menjembatani perbedaan. Sebuah presentasi untuk memahami tantangan dan peluang dalam interaksi lintas budaya. Selanjutnya ada agenda presentasi, yaitu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dan tujuan utama. Yang kedua itu ada isi utama dan teori, penjelasan tentang tema, data, dan teori komunikasi antar budaya. Yang ketiga itu ada analisis kritis yang berisi tentang menghubungkan teori dengan realitas dan strategi ke depannya. Dan yang keempat itu ada kesimpulan dan rekomendasi yang berisi tentang poin-poin kunci dan langkah tindak lanjut. Dan yang terakhir itu ada referensi di mana kita mendapat sumber ilmiah yang digunakan. Mengapa komunikasi antar budaya itu penting? Dalam dunia yang semakin terhubung, pemahaman tentang komunikasi antar budaya menjadi krusial. Perbedaan nilai, moral, dan gaya komunikasi seringkali menjadi sumber kesalahpahaman. Tujuan kita adalah mengidentifikasi tantangan utama dan merumuskan strategi untuk komunikasi yang lebih efektif dan inklusif. Isi utamanya ialah dimensi budaya dalam komunikasi, di mana komunikasi antar budaya dipengaruhi oleh dimensi-dimensi budaya yang mendasar. Memahami dimensi ini adalah kunci untuk menafsirkan pesan dengan benar. Isi utamanya itu seperti kontekstual tinggi versus rendah, di mana budaya kontekstual tinggi misalnya Asia mengandalkan isyarat nonverbal dan konteks bersama. Sementara budaya kontekstual rendah misalnya Jerman mengutamakan komunikasi verbal eksplisit. Yang kedua itu ada individualisme dan kolektivisme, di mana fokus pada diri sendiri dan pencapaian pribadi itu bisa disebut dengan individualisme, sedangkan fokus pada kelompok dan harmoni sosial itu bisa disebut sebagai kolektivisme. Yang ketiga itu ada jarak kekuasaan, sejauh mana anggota masyarakat menerima distribusi kekuasaan yang tidak setara, ini memengaruhi formalitas dan hierarki komunikasi. Selanjutnya ada visualisasi data, studi kasus kesalahpahaman, di mana data menunjukkan bahwa 45% konflik tim global disebabkan oleh hambatan komunikasi nonverbal dan interpretasi yang salah terhadap isyarat budaya. Selanjutnya, analisis kritis, kesenjangan teori dan realitas. Teori model budaya statis, di mana model seperti Hofstede cenderung mengeneralisasi budaya bersifat dinamis dan individu dapat menyimpang dari norma kelompok. Model budaya statis dijelaskan oleh Hofstede 2001 seringkali terlalu umum, sedangkan kenyataan budaya bersifat dinamis. Realitas identitas hibrida, di mana lapangan banyak orang memiliki identitas budaya hibrida. Komunikasi yang efektif membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi, bukan hanya kategorisasi. Selanjutnya, solusinya kecerdasan budaya, fokus pada pengembangan kecerdasan budaya yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dan berfungsi secara efektif dalam konteks budaya yang beragam. Menurut Earle dan Ang 2003 membantu individu beradaptasi dalam konteks budaya yang berbeda. Selanjutnya ada strategi ke depan, di mana membangun jembatan komunikasi. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, kita perlu menerapkan strategi proaktif, di mana mendengarkan aktif, fokus pada pemahaman bukan hanya respon. Yang kedua itu edukasi berkelanjutan, di mana pelatihan sensitif budaya dan pemahaman konteks spesifik sebelum berinteraksi. Dan yang terakhir, menciptakan norma bersama, di mana dalam tim multikultural seperti norma komunikasi yang jelas dan inklusif untuk semua anggota. Lalu, kesimpulan dari 3 pilar keberhasilan, yang pertama itu ada kesadaran diri, di mana kita bisa memahami bias dan gaya komunikasi budaya kita sendiri. Yang kedua itu ada empati kontekstual, di mana
mempunyai kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif budaya lain. Dan yang ketiga itu ada adaptabilitas, di mana fleksibilitas dalam menyesuaikan perilaku dan pesan. Lalu ada rekomendasi tindak lanjut, yaitu untuk organisasi. Yang pertama, integrasikan pelatihan kecerdasan budaya atau CQ wajib. Yang kedua, tetapkan cultural ambassador di setiap tim lintas batas. Yang ketiga itu, gunakan alat komunikasi visual untuk mengurangi ambiguitas verbal. Lalu untuk individu, yang pertama itu pelajari frasa kunci dan etiket dasar budaya mitra. Yang kedua, selalu meminta klarifikasi daripada membuat asumsi. Dan yang terakhir, latih kesabaran dan toleransi terhadap ambiguitas. Komunikasi antar budaya adalah perjalanan, bukan tujuan. Teruslah belajar untuk beradaptasi. Berikut referensi ilmiah dari materi yang sudah saya tampilkan.